Lu share screen lu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dokter. Waalaikumsalam, dokter. Iya, sudah komplit, Mas? Sampun, Sampun. dokter. Sampun, nggih. Ya. Moga silakan dimulai saja. Siapa yang maju? Ya. Seno, dokter. Saya, dokter. Seno. Ya. Monggo, Kari. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore, Dokter Waisul dan teman-teman semuanya. Pada sore hari ini, kami akan menyelenggarakan acara presentasi dari teman kami, Seno Adi Wicaksono, yang bertemakan hematemesis melena. Monggo sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, kita mengucapkan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan selanjutnya adalah acara presentasi. Monggo untuk Saudara Seno, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Fahri, atas waktunya. Terima kasih, Dokter Waisul, sudah menyempatkan waktunya pada sore hari ini, dokter. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang bertemakan hematemesis melena. Langsung saja pada kasus saya, identitas pasien, nama lengkap Tuan S, jenis kelamin laki-laki, usianya 60 tahun, tinggal di Bantul, masuk pada tanggal 14 Januari 2020. Dengan keluhan utama, pasien datang dengan keluhan badan lemas, buang air besar berwarna hitam sejak 2 hari sebelum masuk rumah sakit. Dari riwayat penyakit sekarang, pasien datang ke RS dengan keluhan badan lemas, buang air besar berwarna hitam setiap kali BAB sejak 2 hari sebelum masuk rumah sakit. BAB-nya lembek, tidak ada darah, buang air kecilnya biasa. Kemudian tidak ada mual muntah, perut dirasakan nyeri juga tidak ada. Riwayat minuman beralkohol sebelumnya tidak ada. Riwayat mengkonsumsi obat aspirin dan obat anti nyeri tidak ada. Dari pernafasannya batuk, sesak nafas juga tidak ada. Pasien mengatakan pernah dirawat di RS dengan keluhan serupa 3 minggu sebelum masuk rumah sakit dan dilakukan endoskopi. Riwayat pengobatan dan juga dari riwayat pengobatan di RSUD Sarjito dengan keluhan yang sama. Kemudian dari riwayat penyakit dahulu, riwayat diabetes mellitus tidak ada, kemudian hipertensi juga tidak ada, penyakit ginjal, jantung, dan alergi obat juga tidak ada. Namun terdapat riwayat penyakit hati, yaitu cirrhosis hepatis. Kemudian dari riwayat penyakit keluarga juga tidak ada diabetes, kemudian darah tinggi juga tidak ada, alergi dan asma juga tidak ada. Kemudian dari pemeriksaan fisik, keadaan umum, pasien tampak sakit sedang, kemudian kesadarannya kompas medis, kemudian diukur tanda vitalnya, tekanan darahnya 120/80 dengan nadi 88 kali per menit, respirasi rate 20 kali per menit, suhunya 36,6 dan SpO2 99%. Dari pemeriksaan fisik didapatkan dari regional kepala terdapat konjungtiva anemis, kemudian dari toraksnya ictus cordis tidak tampak, kemudian S1 S2-nya reguler, tidak tampak pemeriksaan torak jantung normal, kemudian dari pemeriksaan paru infeksinya simetris, retraksinya tidak ada, kemudian vokal vermitus kanan kirinya sama, perkusinya sonor, kemudian auskultasinya vesikuler di kedua lapang paru, tidak terdapat ronki basah dan wheezing. Kemudian dari pemeriksaan abdomen tidak ditemukan jejas, dilatasi vena juga tidak ditemukan, auskultasi basing ususnya positif normal. Kemudian perkusinya timpani, palpasi supel, nyeri tekan tidak ada, hepar tidak teraba. Kemudian dari ekstremitasnya tidak ditemukan edema, kralnya hangat, dan CRT-nya kurang dari 2 detik.
Kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang yaitu darah rutin, darah lengkap, dengan HB-nya ditemukan anemia 6,3, kemudian AL-nya 3,50, eritrositnya 2,71, trombositnya 120, dan hematokrit 20,3. Ini bisa dikatakan pansitopenia. Kemudian dari hitung jenisnya, eosinofilnya tidak ditemukan tanda-tanda infeksi. Kemudian dilihat dari golongan darahnya O, kemudian cek fungsi hati, SGOT-nya 50, SGBT 30. Dari fungsi ginjalnya, ureumnya 40, kreatinnya 0,74, dan GDS-nya 82. Untuk dicek kadar elektrolitnya, natriumnya terdapat hiponatremi yaitu 133,1, kaliumnya 3,93, dan kloridanya 107,2. Di sini didapatkan peningkatan SGOT, kemudian diperiksa untuk hemostatisnya, protominten dan APTT-nya, PTT-nya 17 dan APTT-nya 37,4. Dan juga dicek dari protein albumin, protein total albumin dan globulin. Didapatkan albuminnya 2,91 di mana hipoalbumin. Kemudian dari pemeriksaan wawasan torak didapatkan gambaran kor dan pulmo dalam batas normal. Kemudian dari EKG-nya iramanya sinus normal dengan heart rate 68 beat per menit. Tidak didapatkan tanda-tanda kelainan. Kemudian dari riwayat sebelumnya pernah dilakukan endoskopi pada 3 minggu sebelum masuk ke rumah sakit. Hasilnya sebagai berikut, yaitu terdapat esofagus, mukosa tampak varises, F3 2 kolom superior, kemudian RC positif, F2 1 kolom medium, mukosa berak negatif, LES normal. Kemudian dilakukan ligasi pada 2 tempat, gaster, mukosa mozaik appearance pada fundus, korpus, dan antrum. Kesimpulannya, terdapat varises esofagus, F3 2 kolom superior, F2 1 kolom medius, ligasi varises pada 2 tempat. Nah, diagnosisnya adalah melena, et causa upper gastrointestinal bleeding. Kemudian ada cirrhosis hepatis dan anemia grafis et causa blood loss. Kemudian penataan laksana yang dilakukan adalah IVFD aminofusin hepar 1:1, 15 ppm. Kemudian injeksi somatostatin loading dose 2,5 ampul bolus. Kemudian dilanjutkan dengan injeksi somatostatin setengah drip per 100 NaCl 2 jam. Kemudian diberikan furosemid 1 ampul per 12 jam. Diberikan asam tranexamat injeksi 500 gram. Kemudian perlu dilakukan transfusi PRC 2 kol 1 kol per hari. Kemudian diberikan laktulose sirup 2x2, spironolakton 100 mg, kemudian propanolol 2x20 mg. Problem definition-nya, bagaimana langkah menegakkan diagnosis pada hematemesis melena, dan bagaimana tata laksana awal pada pasien varises esofagus. Nah, pada perdarahan gastrointestinal bagian atas itu dibedakan dengan perdarahan gastrointestinal bagian bawah. Itu adalah yang membedakan adalah ligamentum teres, yaitu berada di atasnya dari duodenum. Jadi ketika dia di atasnya terjadi perdarahan di atasnya dari ligamentum teres dikatakan sebagai upper GI bleeding, sedangkan kalau di bawah ligamentum teres dikatakan sebagai lower GI bleeding. Nah, dari upper GI bleeding sendiri itu organ yang bisa terjadi bleeding adalah esofagus, lambung, dan juga duodenum. Kemudian manifestasi klinis yang muncul ketika terjadi perdarahan saluran cerna bagian atas adalah hematemesis, kemudian yang itu berupa coffee-ground vomitus atau muntah berwarna hitam, kemudian melena yaitu bacteristul atau beraknya berwarna hitam. Nah, untuk dari perdarahan saluran cerna bagian atas bisa didiagnosis tergantung dari penyebabnya, yaitu penyebabnya dari esofagus, gaster, atau duodenum. Di sini yang biasa terjadi adalah ketika perdarahan terjadi di esofagus, yaitu varises esofagus, dan
esophagogastritis corrosiva, atau juga bisa terjadi sindrom Mallory-Weiss. Sedangkan apabila perdarahan terjadi pada gaster, maka biasanya terjadi gastritis erosiva hemorrhagic atau peptic ulcer, atau di duodenum juga biasanya duodenal ulcer, atau yang lainnya itu karsinoma. Apabila pada varices esophagus, yaitu seperti ini. Varices esophagus terbentuk biasanya terjadi pada pasien dengan sirosis hati. Nah, ketika terjadi varices esophagus, biasanya terjadi di sepertiga dari distal dari esophagus, dan itu bisa rawan terjadi ruptur. Rupturnya bisa terjadi karena makanan dengan makanan yang kasar atau keras, kemudian juga diinduksi karena vomiting. Nah, bisa terjadi ruptur pada esofagusnya. Yang biasanya terjadi pada pasien dengan sirosis hati dan atau yang memiliki alkohol kronik atau meminum alkohol. Kemudian sedangkan kepada yang lain seperti pada sindrom Mallory-Weiss syndrome itu terjadi karena adanya vomitus yang terus-menerus yang meningkatkan tekanan intraabdominal. Dan kemudian akan melukai, karena terjadi vomitus terus-menerus, akan melukai mukosa pada dinding esofagus. Biasanya terjadi di gastroesophageal junction. Nah, itu bisa selain mual, muntah, dan keluar darah, juga bisa diikuti dengan gejala batuk, cegukan, atau nyeri pada abdomen. Nah, ketika terjadi perdarahan pada saluran cerna bagian atas maupun bawah, bisa dikategorikan sebagai berikut, yaitu mild, moderate, severe. Ketika perdarahan keluar lebih dari 40%, maka dia dapat terjadi hipotensi. Kemudian apabila 15-40%, maka akan terjadi orthostatic hypotension, dan ketika kurang dari 15% bisa dikatakan mild, yaitu biasanya terjadi simptom berupa resting tachycardia. Nah, untuk menegakkan diagnosisnya sendiri, bisa dilakukan dengan cara dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Untuk dari anamnesisnya, pertama adalah dari jumlah, warna, dan perdarahan. Jumlahnya seperti apa, kemudian warnanya bagaimana, apakah kehitaman atau merah, kemudian ada perdarahan atau tidak. Kemudian untuk riwayat konsumsi obat NSAID jangka panjang ini juga dapat dilakukan untuk membedakan perdarahan apakah dari apabila memiliki riwayat konsumsi NSAID, non-steroid anti-inflammatory drug, dapat lebih menjuruskan kepada lambung, karena NSAID bekerja pada lambung. Kemudian ada riwayat merokok dan pecandu alkohol yang juga dapat dijuruskan kepada penyakit hati, mual, muntah, dan nyeri abdomen juga salah satu tandanya. Kemudian untuk pemeriksaan fisik dapat dilihat dari status hemodinamik terlebih dahulu, apakah terjadi shock atau tidak. Nah, apakah stabil atau tidak status hemodinamiknya dari tekanan darah, nadi, dan nadi posisi berbaring. Kemudian perubahan ortostatik tekanan darah dan nadi, ada tidaknya vasokonstriksi perifer, akalnya dingin atau tidak, kemudian kondisi pernafasannya bagaimana, dan produksi urin. Nah, ketika ada tanda status hemodinamik yang kurang bagus, maka yang pertama harus dilakukan adalah untuk terapi status hemodinamik terlebih dahulu. Kemudian lanjut untuk pemeriksaan penunjang yang yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan laboratorium, yaitu darah lengkap, elektrolit, fungsi hepar, proton mintam, APTT, kemudian HbA1c antibody, dan rasio BUN kreatinin. Untuk radiologinya EMD sebagai lemak duodenum, atau juga dapat dilakukan endoskopi saluran cerna. Nah, untuk alur terapinya adalah sebagai berikut. Sebagai initial assessment harus dilakukan histori dan physical anamnesis dan pemeriksaan fisik, vital sign, kemudian laboratori exam, dicek HB, HT, trombosit, dan hemostasis. Nah, apabila dari pengecekan tersebut terdapat active bleeding, maka yang pertama harus dilakukan adalah resusitasi. Sedangkan ketika pada pemeriksaan tidak didapatkan active bleeding atau hemodinamiknya stabil, maka tidak perlu. Kemudian untuk yang stabilisasi hemodinamik, yang pertama adalah
jaga patensi jalan nafas, kemudian suplementasi oksigen, pemasangan IV line paling sedikit 2 dengan jarum kateter yang besar. Di 2, kali ini untuk keperluan transfusi apabila diperlukan. Kemudian dianjurkan untuk pemasangan CVP, general venous pressure. Kemudian dapat diterapi dengan cairan seperti steroid, koloid, atau dapat dilakukan blood transfusion. Dan monitoring tekanan darah, nadi, saturasi oksigen, dan keadaan lainnya sesuai dengan komorbid yang ada. Kemudian setelah stabil, maka apabila resusitasi hemodinamik sudah dilakukan, kemudian perdarahan, untuk mencegah perdarahan atau menghentikan perdarahan dapat diberikan octreotide atau somatostatin dan vasopresin. Nah, ketika sudah dilakukan terapi, kemudian dapat dilakukan endoskopi untuk melihat sumber perdarahan dan melakukan manajemen terapi. Dan untuk pertimbangan untuk transfusi PRC apabila kehilangan darahnya lebih dari 30% atau hematokritnya turun 8% atau menurun lebih dari 6%. Kemudian sampai target HT-nya itu 20-25% pada dewasa muda atau 30% pada dewasa tua. Kemudian kasus varises transfusi sampai dengan HB-nya 10. Kemudian pada kasus non-varises transfusi dapat dilakukan sampai HB-nya 12 gram per sen. Bila perdarahan berat, dapat diberikan transfusi whole blood dan terapi cairan. Untuk terapi apabila penyebabnya bukan karena varises esofagus, maka dapat dilakukan bolus PPI, kemudian diberikan sitoprotektor yaitu risupralfat 3-4 kali 1 gram, kemudian treponam 3 kali 1 atau rebamipid 3 kali 100 mg. Dan juga dapat diberikan injeksi vitamin K 3 kali 1 pada pasien dengan penyakit kronis, penyakit kronis hati kronis atau sirosis hepatis. Yang sedangkan pada terapi pada pasien varises esofagus, pertama dapat untuk menghentikan perdarahan ketika hemodinamiknya sudah stabil, dapat dilakukan bolus somatostatin 200 mg, kemudian di drip 250 mikrogram per jam intravena atau diberikan octreotide yaitu sandostatin 0,1 mg per 2 jam. Pemberian ini dapat diberikan saat perdarahan berhenti. Apabila tidak ada somatostatin, dapat juga digunakan vasopresin. Dengan sediaannya 50 unit diencerkan dengan 100 ml di 5%. Diberikan 0,5 sampai 1 mg per menit IV selama 20-60 menit. Dan juga dapat diulang setiap 2-3 jam. Nah, kemudian setelah pemberian pertama juga dapat diberikan per 0,1 sampai 0,5 unit per menit. Pemberian vasopresin disarankan digunakan dengan nitrat karena dicurigai dapat menyebabkan insufisiensi aorta mendadak. Kemudian selain itu dapat diberikan propanolol 2 kali 10 mg untuk mengatur tekanan darahnya. Kemudian diberikan ISDN 21 dan metoclopramid 3 kali 10 mg per hari. Kemudian untuk pasien sirosis dapat diberikan laktulasa 4 kali 1 dan antibiotik ciprofloxacin 2 kali 500 atau cefalosporin generasi ketiga yang lainnya sampai konsistensi dan frekuensi normal. Dan untuk endoskopinya, ini identifikasi varisesnya pada endoskopi dapat ditemukan biasanya memakai cara red well marking, yaitu dengan menentukan besarnya varises dari F1, F2 sampai F3 dengan jumlah kolom, lokasi di esofagus dan warnanya. Kemudian dapat juga dilakukan ligasi atau skleroterapi untuk varises esofagusnya ketika di endoskopi. Terima kasih. Ya. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Gitu. Ya, monggo teman-teman yang mau bertanya, kami buka sesi tanya jawab. Monggo yang mau bertanya bisa langsung menyalakan mic-nya dan bertanya pada Sino. Fari, saya ingin bertanya kepada Seno. Ya, silakan Salwa. Ya. Sen, kira-kira yang membedakan perdarahan variseal dan non-variseal itu apa ya, Sen? Terima kasih, Sen.
Ya, monggo Seno bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih Salwa. Langsung saya bisa jawab. Yang pertama adalah dari anamnesis terlebih dahulu. Nah, apabila perdarahan variseal itu memiliki riwayat penyakit hati atau juga biasanya terdapat nyeri, sedangkan dan selain itu pada pemeriksaan fisiknya bisa didapatkan riwayat penyakit hati berupa sirosis hepatis, ada juga bisa jadi asites, kemudian ada edema perifer, terus penurunan tekanan darah, dan ada spadornevi atau erythema palmaris. Biasanya itu menandakan bahwa terdapat penyakit hati. Nah, ketika ada penyakit hati, maka curiganya akan kepada cirrhosis dan akan menyebabkan varises esophagus. Nah, di situ. Kemudian kalau non varises esophagus bisa terjadi karena gastris erosif atau erosi gaster itu bisa dikarenakan konsumsi alkohol atau zat-zat yang memang korosif terhadap lambung. Nah, itu bisa terjadi ketika ada riwayat dari anamnesisnya dapat dilihat dari riwayat minum makanan keras, minuman keras seperti itu. Riwayat pakai alkohol, candu alkohol, kemudian ada riwayat penggunaan obat NSAID. Nah, itu dapat digolongkan sebagai non variseal karena tidak punya risiko untuk variseal bleedingnya. Ya. Kemudian dari ulkus duodenum atau ulkus gaster biasanya terjadi nyeri terlebih dahulu sebelum terjadinya bleeding. Itu. Apakah menjawab Sal? Terima kasih, Seno. Monggo, ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum Fahri. Ya, waalaikumsalam. Silakan Sally. Monggo. Ya, mau izin bertanya kepada Seno. Pada pasien ini kan terjadi anemia. Kenapa ya Sen bisa terjadi anemia pada kasus ini? Makasih. Monggo Seno bisa dijawab. Terima kasih Sally. Nah, kenapa bisa terjadi anemia pada pasien ini? Nah, anemia sendiri itu pada pasien ini terjadi dikarenakan ada bleeding dari varises esophagus. Jadi anemia dikarenakan perdarahan seperti itu. Jadi karena ada perdarahan yang cukup banyak, maka dikategorikan sebagai anemia karena bleeding seperti itu. Apakah menjawab Sel? Ya, makasih ya Sen. Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Assalamualaikum Fari. Ya, monggo Galuh. Mau izin bertanya pada Seno. Tadi kan Ya, sempat disebutkan tentang varises esophagus nih. Nah, penyebab terbentuknya varises esophagus itu apa ya, Sen? Makasih, Seno. monggo Seno bisa dijawab pertanyaan dari Galuh. Ya, terima kasih Galuh. Jadi pertanyaannya kenapa bisa biasanya kenapa gitu? Uh, Mungkin pada pasien dengan cirrhosis hepatis itu biasanya terjadi peningkatan portal hypertension atau peningkatan vena porta. Nah, ketika itu maka terjadi aliran darah balik ke organ-organ lewat vena tersebut. Nah, salah satunya adalah ke esofagus. Jadi ketika ada hypertension porta maka akan meningkat membalikan darahnya salah satunya ke esofagus jadi varises esofagus seperti itu. Apakah menjawab lo? Iya, terjawab. Makasih, Seno. Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi? Oh, sudah cukup ya. Oke. Selanjutnya adalah feedback dari Dr. Waisul. Monggo Dr. Waisul, waktu dan tempat Ya. kami persilahkan. Oke. Terima kasih Mas Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Mas Seno. Mas Seno sudah maju presentasi cukup baik ya. Singkat padat. Terima kasih. Iya, panggilannya mungkin bisa jadi kayak orang luar negeri, Sam.
bukan Seno tapi Sam. Dan dibuka semua Mas, biar enggak rada sepanang kabeh Mas. Ya. Kembali lagi deh ya, jadi anamnesis jadi sangat penting ya. Nah, kembali ke Dede. Jadi saya mesti nggak akan bosan-bosan ngomong itu karena itu kunci jenengan untuk mendiagnosis satu penyakit. Ini kan bedanya hitam ya Mas Ina ya. Jenengan yakin betul itu melena ya? Iya dok. Yakin betul ya. Bisa nggak itu beda hitam itu bukan melena? Bisa jadi dokter. Apabila mengkonsumsi makanan dengan zat berwarna berlebih dokter. Mungkin dokter. Apa pewarnanya Mas? Jadi makanya harus hati-hati betul ya. Jadi ciri-ciri melena itu apa? Biasanya bedanya warna hitam ya. Terus apalagi yang harus ditanyakan? Ada yang tahu? Silakan. Bedanya hitam dok. Apakah berhenti di situ? Saman langsung menjustifikasi bahwa menyimpulkan ini suatu melena? Apa ada pertanyaan lain yang mungkin perlu? Kayak malah bukan melena sih gimana? Itu yang harus. Masalah anemia bisa saja terjadi mungkin. Bisa saja memang punya penyakit pansitopenia anemia aplastik ya bisa juga terjadi. Kira-kira ada nggak yang pertanyaan yang harus ditanyakan? Dari konsistensinya mungkin apa? Ada yang mau nambahin? Buka aja, tidak apa-apa. Ini mau menambah. Takut. Tidak apa-apa. Dan ini justru ini kan yang lebih. Iya. Teman ikut berdiskusi. Pari ada yang tahu kan? Hari masih mencoba membaca-baca dahulu dokter. Iya. Iya. Itu si siapa yang kemarin maju Gastit itu siapa tuh? Si Salwa ya? Iya, Salwa. Iya dokter. Iya, wah, Salwa. Pripun dokter? Dia bedake itu melena atau orang? Biar latihan berpikir. Oh ini dokter, kalau melena itu yang ini ya dokter, di atas ligamentum teres, jadi dia udah kena ke asam lambung, kena asam lambung dulu, seperti itu ya dokter. Terus apalagi ya Far, galuh kemarin. Berakibat apa? Kalau ada ketemu asam lambung berakibat apa itu? Pripun dokter? Berakibat apa kalau ketemu asam lambung? Selain warna hitam. Berakibat itulah Mas, makanya takut enggak buku ciri-ciri yang penting dilihat lagi bunyi lah. Jadi darah ketemu asam lambung dia nggak bisa membeku. Biasanya kan darah jadi warnanya gumpal-gumpal darah katanya. Justru kan harus kan ini jemek atau encer keras. Kalau beda hitam keras kayak itu karena kelamaan singgah di hitam bisa nggak terjadi? Bisa. Itu yang harus hati-hati. Kemudian yang kedua,
tadi dulu makan tadi ya, jadi makan sesuatu yang membuat warnanya jadi hitam. Seperti adalah obat-obat tambah darah sulfasferosus itu juga bisa bikin darahnya hitam. Iya, hati-hati. Jadi jangan terkecoh ya. Kalau sebenarnya hitam dok, kan biasanya pun pada evaluasi kan biasanya ada yang tambah sulfasferosus waktu pulang. Kontrol dok biasanya hitam, kita harus jeli. Ini hitam karena sulfasnya atau karena memang ada perdarahan baru, itu yang harus ya kalau gampang ya dicek lagi HB-nya tuh. Tapi ada cek yang lebih sensitif untuk mengetahui itu darah tanda pakai apa, Dik? Tes laborat pakai apa, ayo? Ini pelajaran semester awal nih, semester 1 atau 2 lagi. Laborat. Ya. Pemeriksaan sederhana tapi sangat bermanfaat. Oh ini darah, ini enggak. Masih ingat enggak? Depannya pakai huruf B. B gitu. Ya. Iya. Yang lain ayo dong berpikir coba. BEN. Belum tahu? Belakangnya N. Kok Benedik? Bensidin tes ya? Ingat nggak? Bensidin tes tahu? Iya. Kalau enggak sama tuh cek feses rutin aja udah akan ketemu di situ. Ada darahnya eritrosit banyak enggak kan gitu. Bensidin. Kalau enggak itu kalau cek eritrosit aja deh. Di situ di feses rutin ya. Anda track aja feses rutin gitu ya. Sudah ketemu nanti. Akan ketemu ada eritrosit banyak ya wes sudah itu perdarahan kan gitu ya. Ada darah di situ. Ya, termasuk sampai nanti kalau orang-orang anemia yang misalnya orang-orang gastritis kronis atau varises sesebuatis yang kronis ya bleedingnya akut bleeding, perdarahan yang sedikit, nggak kelihatan. Jadinya apa? Milenara ketok. Iya, sehingga dia jalan jangka panjang tetap akan HB-nya akan turun. Ya, Anda bisa periksa itu feses rutin. Di samping nanti dengan feses rutin akan ketemu juga lab lain apakah ada cacingnya enggak gitu. Makanya kan kasus yang gastritis kan bisa juga karena anemia ya. Anemia itu bisa juga karena yang perdarahan kronis karena dimakan cacing kan bisa ya. Anda bisa lihat di situ. Jadi sebetulnya pemeriksaan sederhana feses rutin itu kalau jenengan bisa terjemahkan dengan baik ya akan ada SMS dari situ hasil-hasil yang mungkin bisa kita paling enggak untuk wacana untuk mendiagnosis lebih lanjut ya. Jadi karena di sana jenengan nanti kalau di puskesmas ya mungkin akan jenengan larinya ke dokter umum dulu. Di puskesmas ya larinya di pemeriksaan labnya ya sederhana gitu, feses rutin, urin rutin, darah rutin. Tapi Anda bisa berpikir untuk paling enggak menggambarkan sakitnya dengan lebih jeli. Seperti kemarin ISK ya urin. Anda harus bedakan urin rutin atas atau bawah kan gitu. Jadi bisa pas paling enggak bisa menggambarkan ya. Perlu dirujuk enggak? Kalau ISK bawah toh ya enggak usah dirujuk kan gitu. Berarti sendiri kan gitu ya. Oke. Kemudian terus yang paling penting lagi yang saya tanyakan di sini Mas Yeno. Sama tadi masalahnya masalah tensi ya. Tensinya 110 ya. Kemarin yang banyak di Nusa Indah dua sama ya? Si Salwa ya? Salwa. Nah, itu waktu itu masuk tensinya berapa ya, Dik? Yang siapa dokter? Bu Dasi itu enggak dokter? Bu tadi waktu pulang tuh. Oh, Bu Siti itu sebenarnya dokter. Bu Siti Adawiyah, Bu Siti Adawiyah. Udah enggak satu. Saya enggak tanya itu. Bahwa itu tensinya berapa masuk? HB-nya dokter. Tensinya masuk berapa? Oh, sebentar dokter. Masih ada Mbak ini. Aku hafal ini satu. Tensinya itu kan harusnya tekanan darah tinggi nggih dokter, tapi itu sebenarnya. Tensi masuk. Ini saya ini 10 ya 110. Ya. 110/60 dokter. Perdarahan kemudian tensi 110. Anda meyakinkan bahwa ini shock enggak? Bisa enggak? Mesti enggak shock atau tidak shock? Oh, itu ada apa? Kalau dari tensinya saja belum tentu, Dok. Belum tentu. Ini kamu bisa memastikan ini enggak shock enggak? Dari pemeriksaan akalnya, dokter. Nah, jadi kamu harus tahu bahwa
apalagi tadi Salwa sudah ngomong bahwa sebelumnya dia hipertensi, hati-hati. Jadi jangan terkecoh dengan tensi 110. Ya. Definisi shock harus kembali lagi bahwa hipoperfusi jaringan. Jaringan yang berkurang berarti apa tanda-tandanya? Nadi kecil, akal dingin, ya kan? Terus pucet ya, bengek itu ya. Nah, itu kalau ada tanda gitu, buat tensi berapapun ya Anda harus katakan shock itu. Nah, boleh kalau dia tensinya 220, turunnya berapa persen tuh, Dik? Jadi misalnya 220 jadi 110. Jadi 110 tuh berarti sudah MAP-nya berapa itu keluar? Mungkin sudah 50% tuh MAP-nya. Nah, itu sudah dikatakan shock hipovolemik, harus hati-hati di situ. Anda main cairan harus cepat masuk itu, hati-hati. Nanti bisa jadi ARF kalau gitu. Yang harus hati-hati ya. Jadi tidak hanya tergantung dari tensi, tapi tadi ini berhubungan dengan nanti untuk penanganan jenengan ya waktu di UGD nanti. Jadi terapinya bukan terus mikir-mikir di mengatasi perdarahan, enggak. Kamu tetap yang paling penting ABC tadi ya. ABC yang jadi ABC apa ABC sekarang ya? Apa Sen? ABC apa ABC ya sekarang? Setahu saya ABC dokter ya. Hah? ARB ya? ARB breathing circulation gitu. Ya. Jadi itu tetap yang paling penting karena life saving ya. Kalau misalnya ini shock, apa yang kamu lakukan di UGD, Mas Sino? Bila shock gitu, ya. Pertama airway dulu gitu. Buat nanti jalan nafasnya, kemudian kalau memang sudah tidak ada masalah di situ, kemudian dari breathingnya bisa diberikan oksigen gitu, nasal kanul. Boleh. Kemudian dari circulation-nya bisa diberikan FVFD gitu. FVFD-nya kalau pertama NaCl berapa tetesan? Karena ini penting ya, di UGD kan penting ya. Ya hitungannya kan ngejang-ngejang dengan waktu ya. 20 cc gitu per kilogram berat badan 1 jam gitu. Kalau nggak salah gitu. Itu yang di HF ya. Oh, itu di HF gitu. Tapi Anda juga boleh pakai itu, yang penting jadi loading lah, pokoknya cepatkan ya. Cuman harus tetap hati-hati juga, maksud saya gini, bahwa setelah tensi naik, jadi misalnya dia ada akal hangat gitu ya, jangan berhenti di situ, karena kamu harus lihat shocknya itu kausanya apa. Jadi terapi yang sangat pas adalah gantilah cairan yang hilang dengan sesuai dengan yang hilang. Jadi misalnya hilangnya cairan, diare muntah, ya gantinya dengan cukup dengan NaCl atau RL yang kristaloid ya. Kalau Anda hilangnya darah atau plasma, Anda boleh sementara pakai kristaloid, tapi jangan lupa bahwa nanti 4 jam lagi dia akan shock lagi. Karena dia akan ikut keluar lagi. Sehingga harus diganti dengan yang hilang, harus darah masuk juga. Oh, harus darah gitu. Iya, karena darah harus tetap darah masuk. Terus jangan terkecoh juga. Ini kasus yang Salwa itu kemarin saya kasih cek HP lagi karena biar untuk pembelajaran koas sebenarnya itu. Ternyata HP-nya 8,7 ya Salwa ya. Kita cek hari paginya ya. Sorenya ya cek lagi ya. Tapi jadi berapa? 5,7 ya. Dicek 5, ya dokter, dari 8,8. Ya. 5,7. Jadi turun 3 loh bayangin ya. 3. Dalam waktu setengah hari itu. Apakah itu masih perdarahan akut? Tidak mesti. Karena dia datang dalam perdarahan, kondisi perdarahan. HB yang saat itu yang diperiksa itu bukan HB yang sebenarnya. Karena belum terjadi hemodilusi. Setelah Anda memasukkan cairan NaCl, baru terjadi hemodilusi. Anda cek HB lagi yang sebenarnya itu. Jadi misalnya Anda ketemu HB 10 ya, faktor perdarahan, tapi potensinya drop. Hati-hati. Itu HB 10 itu mengecoh tuh. Jadi jangan dipercaya 100%. Karena itu enggak HB yang sebenarnya. Anda harus cek lagi paling enggak mungkin 4 jam atau 6 jam lagi cek lagi HB-nya. Sambil disiapkan untuk perdarahannya ya. Jadi transfusi harus disiapkan. Jadi itu apapun tetap
harus masuk darah. Ya. Itu yang paling penting ya, karena kadang sering terus tensi naik terus tenang-tenang aja ya, darah pasien naiknya gitu. Ya, nanti shock lagi pasien ini. Jadi perdarahan itu adalah sangat emergensi, jadi harus ditangani dengan cepat ya. Untuk treatment tadi coba yang dibuka tadi, Mas. Treatment untuk. Oh iya dokter. Yang ya treatmentnya ya boleh. Ini boleh. Jadi ini yang depannya ya. Jadi kemudian somatostatin haloperazin ini memang direkomendasikan, tapi tidak mesti bahwa pemakaian ini bisa menjamin akan baik. Pasien yang buah dawiah itu malah perdarahannya lebih banyak dari ini. Tidak hanya muntah ya. Tapi tanpa kasih somatostatin alhamdulillah juga berhenti juga. Jadi yang paling penting adalah PPI. PPI itu lebih penting. Apapun perdarahan di dalam lambung tetap PPI nomor 1. Orang sirosis hepatitis pun ya itu terjadi bleeding walaupun dia ada hepatitis. Jangan punya pikiran mesti ini varises aki yang pecah. Bisa juga dia karena gastritis. Jangan lupa bahwa orang-orang sirosis juga bisa terjadi gastritis sehingga dia bleeding. Dan gastritis yang biasa erosiva itu pun bisa terjadi bleeding yang sangat berat sehingga bisa menyebabkan kematian. Itu yang harus hati-hati. Tidak mesti ulkus yang dalam ya. Karena kita lihat nanti di anatomi ya atau histologi ya. Dari lapisan-lapisan di lambung itu kan pertama dari mukosa ya. Kemudian ada di bawahnya. Itu kan pembuluh darahnya kan di atas sendiri sudah ada pembuluh darahnya kan. Sehingga luka sedikit aja bisa perdarahan. Kamu contohnya di mulut ya. Kamu luka sedikit aja darahnya itu banyak sekali biasanya. Karena sangat vaskulasi sangat banyak dan sangat tipis di situ. Itu yang harus hati-hati. Jangan dikira bahwa perdarahan di lambung itu mesti karena penyebab yang berat, belum tentu. Bisa saja dia makan NSAID ya. Kemudian dia bleeding berat, itu bisa terjadi. Oke, terus kemudian ini tadi ada diskusi baru dengan teman di Sarjito. Ternyata transamin ini, asam transamin ini tidak begitu direkomendasikan kepada pasien-pasien yang sirosis. Hepatitis yang kronis ya, jadi ini yang harus hati-hati. Makanya kita mau mencoba nanti mengurangi pemakaian transamin pada pasien-pasien yang sirosis ya. Kalau yang pasien yang gastritis masih mungkin harus ada tempat ya. Tapi tetap treatment paling utama adalah PPI ya. Ini PPI-nya pakai apa, Dek? Turunkan coba. Oh, gitu. Turunkan. Di sini ini PPI-nya pakai belum dikasih dokter. Nggak dikasih ya? Gitu. Jadi ini murni karena berganya karena ya varises. Tapi tetap sudah kalau apapun perdarahannya nanti buka ya. Coba nanti tambahi dia Mas di terapi pada coba PPI. Jadi bisa Anda pakai pantoprazol, pakai esomeprazol ya. Nah ini lihat nih non varises. Ini teori ya. Teori yang sebelumnya ada Mas. Teori yang mana gitu? Ini non varises malah dikasih vitamin K untuk apa itu ya? Aneh nggak ini Mas? Hah? Gitu. Aneh ya? Tapi dipandu gitu kan? Aneh ya? Karena kan gitu. Coba dibuka lagi Mas. Karena kalau yang non varises sebagai non sirosis ya, itu kan vitamin K itu kan diakibatkan vitamin K diberikan kalau terjadi kurang vitamin K. Itu terjadi biasanya pada pasien-pasien yang gangguan sirosis. Karena proteinnya akan meningkatkan gitu ya. Sehingga di situ ada tempat vitamin K kan gitu ya. Sehingga kalau pasien-pasien yang sirotik sebenarnya kan tidak pakai vitamin K sebenarnya. Coba nanti dibuka lagi Mas, coba siapa tahu saya yang salah. Nanti ya pokoknya disinang lagi ya coba. Kemudian apalagi yang belum nanti dikasihkan propanolol ya. Memang untuk pasien-pasien sirosis dikasih propanolol untuk melakukan tekanan diastolik. Dan jangan lupa bahwa pasien-pasien sirosis ini HB-nya jangan terlalu tinggi ya. Karena kalau HB-nya di atas 10 itu risiko terjadi pecah varises esofagus juga sangat besar ya. Sehingga malah justru akan nambahi sakit lagi. Kemudian yang kedua, varises ini bisa terjadi anastomosis baru deh ya. Walaupun sudah di skleroterapi ya. Itu kadang nanti
endoskopi ulang itu bisa terjadi dia ganti lagi varisesnya. Jadi kan orang itu sangat mudah dari cabang untuk pembuluh darah ya, anastomosis baru, jadi sehingga muncul lagi gitu ya. Iya, saya kira itu ya. Yang cukup menarik sebetulnya tadi pertanyaan si siapa? Oh ya, dari tentang kenapa kok terjadi vena porta yang meningkat gitu ya. Harusnya dijelaskan lebih detail tentang cabang-cabang vena porta ya. Kemarin si Fari ya, sama mana ya? Iya dokter. Sama Galuh sama Salwa. Nah, itu penting, jadi ketahui bahwa dengan mengetahui anatomi pembuluh darah di situ Anda bisa menjelaskan kenapa terjadi splenomegali, karena ada vena lienalis ya yang merupakan cabang dari vena porta ya. Yeah. Kemudian nanti ke bawah ada mesenterica, ada colitica ya, colitica ya. Colitica nanti Anda bisa menjelaskan di situ. Orang-orang sirosis bisa terjadi apa? Hemoroid. Jangan lupa bahwa ini pasti hemoroid pada sirosis itu ya karena tadi itu proses karena pelebaran dari pembuluh darah yang karena kan sirosis terjadi stasis ya di vena yang masuk ke hepar ya. Kemudian kan semua kan terjadi pelebaran pembuluh darah semua aferektasi. Termasuk Anda jelaskan ada pembuluh darah yang melebar di perut ya. Kadang penektasi di sana ya, itu juga bisa terjadi. Hanya saya kapan-kapan nanti kalau ada sirosis lagi Anda coba mencari ya. Spider nevi deh ya. Ya, spider nevi itu jadi di kulit itu kayak sarang laba-laba tapi pembuluh darah deh. Ya. Dan itu kalau dipijat di tengahnya ya. Biasanya ditemukan di perut maupun di bagian di perut, di dada bisa. Oh, kecil-kecil. Jadi terus nanti kalau itu kan kayak cabang-cabang gitu ya. Anda pijat di tengah, nah itu nanti hilang semua. Karena kan pelebaran dari pembuluh darah itu ya. Itu yang spider nevi. Ya kapan-kapan nanti kalau ada ketemu sirosis digoleki. Jadi belajar memang mau asing kan itu mensinkronkan antara gejala dan teori itu. Jadi, muncul gitu. Ya. Termasuk ini nanti kan kalau udah begini yang harus dievaluasi. Kenapa dikasih furosemid, Mas? Untuk ini dokter menurunkan tekanan gitu, tekanan vena portanya gitu. Mengurangi cairan. Itu cairan untuk asitesnya biasanya. Oh, asitesnya itu. Iya, biasanya orang-orang perdarahan gitu kan dikasih loading cairan NaCl, Dek. Albuminnya berapa biasanya? Rendah ya orang sirosis. Gitu. Albumin turun biasanya apa? Tekanan kotiknya naik atau turun? Turun ya. Turun ya. Nah, turun berarti dia terjadi jalan kemana? Keluar pembuluh darah ya, karena dia tekanannya menjalan ke yang lebih tinggi sehingga terjadi ekstravasasi itu. Jadi asites kan tuh. Makanya dikasih furosemid gitu ya. Kan biasanya orang-orang perdarahan kan di loading tuh, loading. Ternyata ya tidak semuanya masuk ke pembuluh darah tapi ada yang bocor itu. Ya terjadi asites. Ya itu komplikasinya begitu. Anda kasih furosemid kan untuk mengeluarkannya. Ya. Cuma harus hati-hati karena pada pasien-pasien yang perdarahan gini furosemid itu akan memicu terjadinya pertumbuhan kuman di dalam pencernaan sehingga mudah terjadi ensefalopati hepatikum ya, itu yang harus hati-hati ya. Jadi ada darah di dalam pencernaan itu sangat mudah terjadi tumbuh kuman, kemudian furosemid juga akan memicu terjadi imbalans cairan sehingga akan mudah terjadi ensefalopati hepatikum. Itu yang harus hati-hati. Makanya kalau pada pasien-pasien perdarahan gini kita juga kasih antibiotik biasanya ya. Antibiotik ya. Biasanya kita yang lebih safe, lebih aman. Saya biasa kasih yang golongan cefosporin, yang cefotraxim karena tidak mual banget. Kalau cipro kadang agak begitu mual ya, kadang sudah mulek-mulek tadi ya. Tambah cipro kadang tambah mulek-mulek gitu saya. Kadang lebih suka saya pakai yang cephalosporin ya, yang cefotraxim yang. Ya mungkin itu ya. Jadi ada yang tanya, monggo silakan. Teman-teman dan Ibu
Ya. Oke, silakan. Oke, Tadi Mas dokter. Gimana Mas? Mau bertanya tadi kan yang pasien Spider Navy itu ya dokter. Nah, untuk pasien yang dengan Spider Navy itu apakah prognosisnya itu sudah maksudnya selalu buruk atau pribun gitu? Yang sudah sampai keluar. Kembali lagi kalau masalah prognosis, sampean rumusnya bukan pakai Spider Navy tapi pakai rumus Child-Pugh ya. Jadi ada kriterianya Mas. Siapa yang pernah baca? Child-Pugh ABC ya. Jadi yang dinilai albumin, bilirubin, protrombin itu. Iya, itu yang dinilai pakai itu. Jadi faktor prognosis pakai itu. Nah ini memang pasien-pasien sirosis ini kan dia dulu dikatakan irreversible ya. Tapi ini sekarang ini sudah mulai dikatakan bahwa ternyata di hati juga ada regenerasi sel hati, tapi tidak sebagus yang lain. Tapi katanya ada sedikit-sedikit ya. Makanya kan fibrosis, kalau sudah terjadi fibrosis yang berat ya memang agak susah ya. Kalau sebelum terjadi yang fibrosis yang berat, ya masih kadang masih ada bisa yang jadi yang Child-Pugh C bisa jadi yang B kan gitu. Yang B jadi yang A. Sehingga sebetulnya untuk sirosis ya tidak bisa sembuh total, tapi paling tidak bisa memperbaiki kualitas hidup ya. Yang lebih penting ya. Kecuali lagi kalau dia ada faktor utama dari penyebabnya, kalau dia karena hepatitis C gitu mungkin masih bisa dicoba dengan antiviralnya itu ya. Yang B juga bisa dicoba dengan antiviralnya ya. Cuman yang B ini kadang agak susah untuk sembuh totalnya karena walaupun sudah negatif pun dia bisa menjadi positif lagi karena sangat susah yang B ini. Itu mungkin ya. Yang repot lagi kalau alkoholik ya. Yang repot lagi itu. Ya. Oke. Gitu ya. Iya, dokter. Tadi yang nyeri perut tadi ya antara yang non varises sama yang varises ya. Jadi yang varises yang biasanya nggak nyeri ya Mas ya. Jadi agak kualit Mas ya sedikit. Ya, jadi terus nanti kalau sudah ada nyeri perut yang speeding harus saya tanyakan juga dilarikan ya. Adakah food pain atau food relief ya. Itu Anda bedakan antara gastritis atau ulcus pepticum ya. Jadi buka lagi aja. Bukan lagi dari bidang dispepsi ya. Mungkin itu. Ada lagi yang mau tanya? Kalau tidak ada mungkin cukup ya Mas Fari. Gitu. Ya. Terus rencana nanti hari Jumat ya atau Sabtu dokter. 2 langsung dibon nggih. Kalau Sabtu 2. Bismillah. Dicoba Mas. Siapkan aja 2. Karena saya satu agak longgar. Oh, nggih, siap. Enggak ke poli saya. Nggih. Nggih, dokter. Mungkin itu aja kurang lebihnya, mohon maaf sih, mudah-mudahan ada manfaat pertemuan ini. Berkah untuk kita semua dari Allah. Ya. Silakan ditutup dulu, Mas. Oke, terima kasih Dr. Waisul dan teman-teman semuanya sudah berkenan untuk menghadiri acara pada sore hari ini. Dan marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya. Ampun dokter. Saya live ya Mas ya. Iya dokter. Selamat sangat dokter. Sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis.